Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang diktat diktat Olimpiade IPA SD MI Pra OSN dan menyambut IMSO 2022 ya. Kita hadapi dulu OSN ya. Nah, pra OSN, sebelum mengikuti OSN maka kita perlu memperdalam materi ya, yang sesuai dengan silabus. Nah, untuk pada diktat yang ketiga ini untuk bidang fisika ya, IPA fisika untuk SD itu lingkup materinya di diktat 3 adalah tentang gaya ya. Nah, silakan ikuti tentang gaya ini sehingga bisa menguasai dan akan bisa menjawab soal-soal OSN IPA SD tahun 2022 ini. Mari kita ikuti. Nah, gaya gesek statis, gaya gesek maksimal sesaat sebelum benda itu bergerak. Gaya gesek kinetis, gaya gesek saat benda bergerak. Gaya normal merupakan gaya sentuh yang selalu tegak lurus dengan bidang sentuhan ini ya. N itu gaya ya. Nah, ini baik, ini seperti ini ya. Gaya tegangan gaya tegangan tali adalah gaya-gaya yang bekerja pada ujung seutas tali yang tegang ya. Ini gaya pegas, ini ya seperti per ya. Gaya pegas adalah gaya yang bekerja pada benda plastik. Gaya pegas adalah gaya yang bekerja pada benda elastis yang selalu cenderung mengembalikan ke bentuknya semula. Contoh seperti karet, busur panah, dan pegas. Ini gaya pegas. Ya, ini gaya tak sentuh, gaya medan. Merupakan gaya yang bekerja pada benda tanpa terjadi sentuhan antara sumber gaya dan benda. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan dan dorongan dari magnet. Contohnya ya, jenis benda yang dapat ditarik magnet. Nah, ini. Jenis benda yang dapat ditarik oleh magnet ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja. Paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya platina, kobalt. Dan diamagnetik ya, yaitu benda yang tidak bias ditarik magnet ya. Jenis-jenis magnet, ada magnet alam ya, buatan. Ada magnet buatan. Jadi ada magnet alam dan ada magnet buatan. Magnet buatan itu magnet yang disengaja dibuat, misalnya dari besi atau baja. Cara membuat magnet, nah ini ya, ada 3 cara. Cara induksi, cara gosokan, dan cara aliran listrik DC ya. Jadi ada 3 cara. Cara membuat magnet ada 3 cara. 1 cara induksi, 2 cara gosokan, 3 cara aliran listrik atau DC. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contohnya jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya. Gaya listrik merupakan gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik.
Aliran muatan listrik ini ditimbulkan oleh sumber energi listrik. Contohnya panasnya setrika karena dihubungkan dengan sumber energi listrik. Nah, ini penjumlahan gaya, resultan gaya ya. Dua buah gaya yang searah F1 F2, maka jumlahnya gaya resultan gayanya adalah F1 tambah F2. Contoh dua buah gaya searah F1 5 Newton dan F2 gaya 10 Newton, maka penjumlahan kedua gaya tersebut adalah R sama dengan F1 tambah F2 sama dengan 5 tambah 10 sama dengan 15 Newton. Searah F1 dan F2. Dua buah gaya yang berlawanan arah ya, ini F2 ke sana, F1 ke kanan, F2 ke kiri. Maka jumlah resultan gayanya adalah F1 dikurangi F2. Contoh, dua orang sedang tarik tambang. Orang pertama mengeluarkan gaya 150 Newton, sedangkan orang kedua mengeluarkan gaya 100 Newton. Penjumlahan kedua gaya tersebut adalah R ya, resultannya adalah F1 tambah F2 sama dengan 150 dikurangi 100 sama dengan 50 Newton. Jadi searah orang pertama ya. Nah, baik. Dua buah gaya tegak lurus ya. Ini gaya ke atas, ini gaya ke horizontal, ini vertikal. Maka resultannya adalah akar dari F ya, gaya pada F1 pangkat 2 ditambah gaya F2 pangkat 2 ya, akar ya. Contohnya dua orang sedang menarik benda membentuk sudut 90 derajat. Orang pertama mengeluarkan gaya 120 Newton, sedangkan orang kedua mengeluarkan 50 Newton. Penjumlahan keduanya adalah R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat sama dengan, jadi 120 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2 ya, akar 120 kuadrat tambah 50 kuadrat ya, sama dengan akar 120 kuadrat tambah 50 kuadrat sama dengan akar 16.900 ya, jadi 130 Newton ya. Itu ya, itu adalah gaya dan gaya berlawanan dan sebagainya ya. Kalian ini harus bisa menghitung ya, seperti apa rumusnya seperti tadi ya. Baik, kita kembali lanjutkan ya. Pengaruh gaya terhadap benda, yaitu pengaruhnya satu, mengubah arah gerak benda ya. Mengubah arah gerak benda dapat diarahkan ke arah yang diinginkan. Mengoper bola ke arah teman yang diinginkan, itu cara contohnya ya. Benda dapat diarahkan ke arah yang diinginkan, misalnya dioper ke temannya pada main bola ya. Mengubah kecepatan benda, pengemudi menginjak rem, akibatnya laju mobil akan melambat dan kemudian berhenti. Nah, itu contohnya mendorong mobil mogok ya. Nah, itu mengubah kecepatan benda. Mengubah bentuk benda atau keadaan benda, membuat kayu menjadi meja, kursi, patung, dan benda lain, ini mengubah bentuk benda ya. Membuat benda mengapung, melayang, tenggelam, ini juga mengubah bentuk benda ya, atau keadaan benda. Keadaan benda mengapung, melayang, tenggelam juga kita bisa mengubahnya. Hukum-hukum Newton ya, hukum Newton 1, hukum kelembaman ya, inersia. Setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar yang bekerja ya. Ini jadi F sama dengan 0 untuk benda diam atau ya. Baik, itu ya.
Nah, hukum Newton 2, percepatan akibat adanya resultan gaya dari suatu benda akan sebanding dan searah dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding berbalik dengan massa benda. Ini rumusnya F sama dengan M kali A. Keterangannya F gaya, ya, M massa dan A percepatan. Hukum Newton 3, jika suatu benda dikenai gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama seperti arahnya berlawanan, ya. F aksi sama dengan F reaksi. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi, ya. Baik. Demikian ya. Demikian. Baik, bagaimana penerapannya dalam hukum Newton 2, ya. Hukum 2 Newton yaitu contoh sebuah mobil masanya ini 250 kg mogok, ya, dan didorong dengan gaya 800 Newton. Ya, ini yang mendorong gayanya 800 Newton. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Yaitu A, percepatan sama dengan 800, ya, per 250, ya, gaya per ini massa sama dengan 3,2 Newton per kilogram atau sama dengan 3,2 meter per sekon kuadrat, ya, sekon persegi, ya. Nah, baik, itu saja, ya, diktat maksudnya diktat mengenai silabus, ya, silabus OSN untuk IPA SD, ya, tahun 2022 yang sudah disusun di dalam diktat ini. Baik, semoga bermanfaat dan ikuti selanjutnya, ya, video mengenai diktat pada materi silabus berikutnya, ya. Baik, supaya pemahaman persiapan OSN-nya lebih siap dan bisa menjadi juara. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.